Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 76. Ken Arok mengerutkan keningnya. Ia tahu benar arti kata-kata itu. Tetapi ia tidak mengerti kenapa Empu Gandring mengucapkannya. Empu, berkata Ken Arok kemudian. Taman itu tidak akan terlalu lama siap. Lihat, di ujung dari parit induk ini, yang kelak akan terletak di luar daerah persawahan yang akan dibuat oleh orang-orang Panawijen, telah aku gali sebuah sendang buatan. Beberapa macam pepohonan telah aku tanam sejak kini, meskipun setiap sore masih harus disiram dan masih harus dilindungi dari terik matahari sampai air ini mengalir ke sana. Di sekitar sendang itulah nanti akan dibuat sebuah taman dengan kebun bunga yang indah. Beberapa jenis pohon pelindung telah pula aku tanam sejak sekarang. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, aku ingin sekali melihat taman itu kelak. Empu Gandring harus melihatnya dan memujinya. Biar orang lain, tuanku aku sendiri nanti mencelanya. Empu Gandring tersenyum. Aku akan memuji bukan sekadar untuk menyenangkan hati Angger. Tetapi aku yakin sejak sekarang, bahwa taman itu akan menjadi taman yang paling indah di seluruh Tumapel dan bahkan seluruh Kediri. Sebab taman itu dipersiapkan pada tanah yang masih kosong, yang dapat dibuat benar-benar menurut rencana. Tetapi rencananya lah yang jelek Empu. Empu Gandring, Ki Buyut Panawijen, dan bahkan Ken Arok sendiri tertawa. Empu, berkata Ken Arok tiba-tiba. Aku telah mendengar bahwa Empu adalah seorang pembuat keris yang jarang ada duanya. Mungkin suatu ketika aku akan datang kepada Empu, untuk mendapatkan sebuah kenang-kenangan. Seperti Empu lihat, sampai kini aku belum mempunyai sebuah keris yang belum berarti bagiku. Apalagi sebuah keris yang disebut pusaka. Karena itu, pada suatu saat aku mengharap, bahwa Empu akan memberi aku sifat kandel. Ah! Empu Gandring berdesah. Aku tidak lebih dari seorang pandai besi biasa Angger. Tetapi aku mengharap Angger datang ke padepokanku. Lulumbang. Mungkin aku dapat membuat sesuatu untuk Angger. Tetapi sama sekali bukan sebuah pusaka. Apabila Angger menghendaki sekadar pisau untuk menebas alang-alang, nah, aku akan bersedia. Empu terlampau merendahkan diri. Tidak Angger. Supaya Angger tidak kecewa kelak. Ken Arok tersenyum. Katanya. Baiklah. Suatu ketika aku pasti datang ke Lulumbang. Tetapi sebaiknya Empulah yang datang lebih dahulu kemari, melihat taman yang akan aku persembahkan kepada tuanku Tunggul Ametung yang akan dijadikannya hadiah untuk permaisurinya tercinta. Tuanku Putri Ken Dedes. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk lemah ia memandangi padang yang luas itu. Jauh di atas pandangan matanya ia melihat langit seolah-olah bertemu dengan padang rumput yang kering itu. Terpercik di dadanya serasa ia tidak akan dapat melihat padang itu lagi kelak. Empu Gandring terkejut ketika ia kemudian mendengar Ken Arok berkata kepadanya. Kalau Empu tidak lagi dapat kami tahan, baiklah aku mengucapkan selamat jalan. Tetapi sebaiknya Empu menyiapkan dahulu bekal di perjalanan. Barangkali Ki Buyut dapat membantunya. Sekarang, maaf Empu, aku harus mulai bekerja bersama para prajurit Tumapel yang sudah memencar diri. Oh, silakan Ger. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kesempatan lain. Kami di sini selalu menunggu kedatangan Empu. Kalau Empu tidak juga datang, maka aku akan datang ke Lulumbang. Empu Gandring tersenyum. Aku pun selalu menunggu kedatangan Ger. Dan aku juga selalu menunggu setiap berita tentang Mahisa Agni. Baik Empu. Aku akan selalu mengirimkan orangku ke Lulumbang apabila terjadi perkembangan keadaan. Nah, sekarang, maaf, aku harus mulai. Silakan Ger, sahut Empu Gandring. Ken Arok itu pun kemudian meninggalkan Empu Gandring dan Ki Buyut Panawijen. Sejenak ia mengawasi para prajurit Tumapel yang berpencaran. Sebagian dari mereka telah membawa pedati ke ujung induk susukan, untuk menyiapkan sebuah sendang buatan. Sebagian lagi menaikkan batu-batu bersama orang-orang Panawijen yang berani melintasinya karena cerita tentang hantu karautan yang menakutkan. Tetapi kini, di sisi padang ini, berkeliaran orang-orang Panawijen, prajurit-prajurit, dan pelayan dalam dari Tumapel yang sedang sibuk bekerja menyelesaikan bendungan dan sebuah taman buatan.
Tetapi sebentar kemudian Ken Arok itu pun berjalan cepat-cepat ke bendungan yang sudah mulai dikerjakan. Ternyata ia tahu benar maksud Mahisa Agni. Seolah-olah Ken Arok itu turut serta merencanakan pembuatannya, sehingga meskipun Mahisa Agni tidak ada, namun pembuatan bendungan itu sama sekali tidak terganggu dan berjalan seperti yang dikehendakinya. Dalam pada itu, Ki Buyut masih belum meninggalkan Empu Gandring yang segera akan meninggalkan Padang Karautan. Dipersilakannya Empu Gandring untuk menyiapkan beberapa macam bekal makanan dan bumbung-bumbung air. Aku akan menyusur sungai ini Ki Buyut, sehingga aku tidak perlu membawa terlampau banyak persediaan air. Oh, Ki Buyut mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika matahari merambat semakin tinggi, maka Empu Gandring pun telah siap di atas punggung kudanya. Sekali lagi ia minta diri kepada Ki Buyut Panawijen yang menungguinya. Salamku buat orang-orang Panawijen dan para prajurit, katanya. Terima kasih dan selamat jalan Empu, desis Ki Buyut Panawijen. Terima kasih, jawab Empu Gandring. Semoga kita masing-masing mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sesaat kemudian maka kuda Empu Gandring pun mulai bergerak. Ditinggalkannya perkemahan yang sedang sibuk dengan kerja. Beberapa pasang mata masih sempat melihat kuda itu menaburkan debu yang tipis. Semakin lama semakin jauh. Sekali-sekali Empu Gandring pun berpaling pula. Dilihatnya betapa kerja yang dimulai oleh Mahisa Agni itu menjadi semakin sibuk. Orang-orang Panawijen dan para prajurit berpencaran dalam kerja masing-masing. Bendungan, parit-parit, dan sebuah taman seperti yang dihendaki oleh Tuanku Tunggul Ametung, agak jauh ke tengah padang. Beberapa tahun lagi maka daerah ini akan menjadi sebuah padukuhan yang ramai. Panawijen sendiri akan segera dilupakan orang. Mereka akan meninggalkan padesan yang semakin lama menjadi kering, sedangkan daerah di sepanjang sungai ini adalah daerah yang masih sedang berkembang, gumam Empu Gandring kepada diri sendiri. Terbayang di matanya, induk susukan yang membelah daerah persawahan yang subur. Kemudian sebuah pategalan dan yang kelak akan menjadi padesan. Di sebelah padukuhan itu dibangun sebuah taman yang indah. Bukan saja untuk kepentingan padukuhan atau padepokan yang akan lahir nanti, tetapi taman itu adalah taman Aku Tumapel. Bukankah dengan demikian jalan antara Karautan dan Tumapel akan menjadi ramai pula? Jalan yang menghubungkan istana dan sebuah kenangan tentang tempat asal Ken Dedes, meskipun bukan yang sebenarnya, karena tempat yang sebenarnya sudah menjadi kering. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi apakah orang yang telah meletakkan hasrat yang pertama kali membuat bendungan di Padang Karautan itu kelak akan dapat melihatnya pula? Sebuah desir yang lembut telah menggores jantung Empu Gandring. Namun kemudian, sekali lagi ia mencoba menguasai perasaannya. Semuanya berada di tangan Yang Maha Agung. Apalagi nasib Mahisa Agni sedangkan nasibku sendiri pun tidak aku ketahui. Apakah aku masih juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan kemenakanku itu atau tidak, aku tidak tahu. Ketika Empu Gandring sekali lagi berpaling, maka perkemahan di tepi sungai itu seolah-olah telah menjadi bintik-bintik yang sangat kecil. Ia sudah tidak lagi dapat melihat orang-orang yang sedang berpencaran bekerja di bawah sinar matahari yang sudah mulai menggatalkan kulit. Mudah-mudahan semuanya terjadi seperti yang dikehendaki, desisnya. Semoga Yang Maha Agung memperkenankan. Sekali Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Kemudian disentuhnya perut kudanya dengan sebuah ranting kecil yang dipakainya sebagai cemeti. Kuda itu pun kemudian berlari semakin kencang membelah padang Karautan yang sepi. Sementara itu matahari pun merayap perlahan-lahan menyusuri jalannya di langit. Semakin lama semakin tinggi. Ketika dicapainya puncak ketinggian, maka ditempuhnya jalannya di belahan langit di sebelah barat. Semakin lama semakin rendah. Selembar-selembar awan hanyut di permukaan wajah yang biru. Dan burung-burung berkeliaran menyambar makanannya. Dalam pada itu, 2 ekor kuda sedang berpacu memasuki jalan kota di Tumapel. Derap kakinya menghentak-hentak di atas tanah berbatu-batu. Segumpal-segumpal debu yang putih melontar di udara. 2 orang penunggang kuda yang tubuhnya basah oleh keringat telah memasuki gerbang kota. Keduanya adalah prajurit yang mendapat perintah dari Ken Arok, menyampaikan laporan kepada Aku Tunggul Ametung. Di regol pertama istana Tumapel, keduanya berhenti. Para penjaga yang melihat kedua prajurit yang tubuhnya menjadi kelabu karena debu yang melekat, tersenyum sambil bertanya. Heh, apakah kau baru saja berguling-guling di atas pasir? Sahut salah seorang dari mereka. Panasnya bukan main. Heh,
Apakah masih ada sisa makanan di sini? Prajurit-prajurit yang berada di regol itu tertawa. Apakah kau tidak membawa bekal apapun dari Panawijen? Aku tidak datang dari Panawijen, aku datang dari Padang Karautan. Ya, begitulah maksudku. Yang ada di padang itu hanyalah rumput-rumput kering dan batu-batu padas bergumpal-gumpal. Bohong, sahut salah seorang prajurit yang bertugas di regol halaman luar. Kau sangka aku tidak tahu berapa pedati penuh dengan beras dan jagung yang kalian bawa ke padang itu? Tetapi aku tidak sempat membawa barang segumpal pun. Sekarang beri aku makan. Para penjaga regol itu tertawa. Dibawanya kedua kawannya ke gardu mereka. Aku masih mempunyai sebungkus meniran jagung. Jadilah. Sementara itu sampaikan lewat pelayan dalam yang bertugas, bahwa kami berdua ingin menghadap aku Tunggul Ametung. Kami membawa pesan dari Ken Arok yang memimpin kami di Padang Karautan. Telanlah makanan itu dahulu. Kalau tiba-tiba aku memanggilmu saat ini juga, kau tidak akan menghadap sambil mengunyah meniran jagung. Aku tidak akan menerima aku segera. Aku masih akan sempat mandi dahulu. Pantas. Apa yang pantas? Kalau kau memang bermaksud mandi dahulu, seharusnya kau mandi sebelum makan. Sama saja. Mandi lalu makan atau makan lalu mandi. Para prajurit itu pun tertawa. Mereka membiarkan kedua kawannya makan sekenyang-kenyangnya. Sementara itu salah seorang dari mereka pergi ke halaman dalam. Menyampaikan permohonan kedua prajurit itu untuk menghadap lewat mereka yang bertugas di dalam. Ternyata dugaan kedua prajurit yang datang dari Padang Karautan itu meleset. Ternyata, begitu aku mendengar permohonan itu, segera berkata, "Bawa mereka kemari." Prajurit yang sedang makan itu pun menjadi tergesa-gesa. Ketika mereka menelan gumpalan meniran jagung yang terakhir, maka mereka memerlukan hampir sekendi air untuk mendorong gumpalan itu masuk ke dalam perut mereka. Dengan tergesa-gesa mereka menyeka badan mereka yang kotor, membenahi pakaian mereka, dan dengan tergesa-gesa pula mereka berjalan masuk lewat pintu regol halaman dalam. Aku hampir tidak sabar menunggu kalian, berkata prajurit yang berada di regol halaman dalam. Aku baru makan, sahut kedua prajurit itu sambil berjalan cepat. Sejenak kemudian kedua prajurit itu telah duduk tumungkul di hadapan aku Tunggul Ametung di ruang belakang. Sekali-sekali mereka menekan perut mereka yang terasa sakit di arah lambung karena mereka baru saja makan kenyang-kenyang. Apakah kalian membawa pesan dari Ken Arok? Bertanya aku Tunggul Ametung. Hamba tuanku, sahut kedua prajurit itu. Tentang bendungan dan taman? Hamba tuanku, tetapi juga tentang yang lain. Yang lain itulah yang pasti akan menarik perhatian. Tentang bendungan dan taman, bukankah kau akan berkata bahwa keduanya telah dikerjakan dengan lancar? Hamba tuanku. Dalam pertemuan ini? Nah, kalau begitu, tentang yang lain itulah yang aku ingin mendengar. Coba katakan, tentang apa? Kekurangan makan? Penyakit? Tidak tuanku. Kalau begitu tentang apa? Agar tidak kecewa kelak. Tentang Kakanda Tuan Putri Ken Dedes. Mahisa Agni? Ya. Kenapa Mahisa Agni? Apakah Ken Dedes perlu mendengarnya juga? Hamba tuanku. Tetapi hamba tidak tahu, apakah Tuan Putri Ken Dedes dapat langsung mendengarnya dari mulutku. Tunggul Ametung mengerutkan alisnya. Terasa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Dan tiba-tiba ia teringat kepada permintaan Ken Dedes beberapa saat yang lalu. Gadis itu mengatakan bahwa kakaknya sedang terancam oleh kedua orang yang mengerikan, Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Gadis itu pernah berkata kepadanya dan minta perlindungan bagi kakaknya dari kedua iblis dari kemundungan itu. Dengan demikian maka aku Tunggul Ametung itu menjadi berdebar-debar. Wajahnya yang keras tampak menjadi tegang. Sedangkan kedua prajurit yang menghadapnya, duduk tumungkul dalam-dalam. Tetapi kedua prajurit itu terkejut dan hampir saja mereka terlonjak ketika tiba-tiba aku Tunggul Ametung membentaknya. Kenapa kalian diam saja, heh? Soal yang lain itu soal apa? Oh, sahut salah seorang dari kedua prajurit itu. Ampun tuanku. Maksud hamba, apakah hamba harus menyampaikan sekarang, atau hamba masih harus menunggu Tuan Putri Ken Dedes? Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpikir. Lalu katanya,
Katakan. Katakan sekarang. Sejenak kedua prajurit itu saling berpandangan. Namun sekali lagi mereka terkejut ketika aku itu berteriak. Sekarang. Kau dengar. Ya, ya tuanku, berkata prajurit itu. Meskipun ia sudah biasa melihat sikap Tunggul Ametung, namun terasa tangannya masih juga gemetar. Hamba mendapat pesan dari Kakang Ken Arok untuk hamba persembahkan kepada tuanku aku Tunggul Ametung, berita tentang Kakanda Tuan Putri Ken Dedes. Sudah kau katakan. Sudah kau katakan, potong Tunggul Ametung. Tentang Mahisa Agni. Kenapa Mahisa Agni itu? Prajurit itu menggigit bibirnya. Namun kawannya cepat-cepat menyambung. Hamba tuanku. Sebenarnya lah memang soal Kakanda Tuan Putri yang sedang berada dalam bahaya. Aku sudah mengerti. Kalau tidak demikian kalian tidak akan datang kemari. Tetapi bahaya itu bahaya apa? Tuanku, sahut prajurit yang seorang. Telah lama Kakanda Tuan Putri Ken Dedes dibayangi oleh dua orang yang berbahaya baginya, yang selama ini berusaha untuk menangkap Mahisa Agni. Maksudmu Kebo Sindet dan Wong Sarimpak? Kedua prajurit itu saling berpandangan sejenak. Ternyata aku Tunggul Ametung telah mendengar nama itu. Benar. Hamba tuanku, hampir bersamaan kedua prajurit itu menyahut. Kebo Sindet dan Wong Sarimpak. Dan kini Mahisa Agni berhasil ditangkapnya. Hamba tuanku. Dalam pertemuan ini? Setan alas. Aku Tunggul Ametung itu mengumpat keras-keras sambil meloncat berdiri. Tangannya mengepal dan giginya gemeretak. Sambil mengayun-ayunkan tangannya dekat sekali di atas kepala kedua prajurit yang tunduk itu aku Tunggul Ametung berteriak. Bukankah di Padang Karotan ada sepasukan prajurit Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok? Prajurit macam kalian ini? Lalu apakah gunanya kalian berada di padang itu, heh? Apakah kalian tidur saja atau kalian berlari ketakutan hanya karena mendengar nama Kebo Sindet dan Wong Sarimpak? Oh, alangkah malunya aku mempunyai prajurit seperti kalian. Kalian yang hanya dapat makan dan tidur, tetapi tidak berani menengadahkan dada di hadapan Kebo Sindet dan Wong Sarimpak. Kedua prajurit itu tidak segera menjawab. Mereka telah mengerti benar-benar sifat akunya. Apabila mereka berani memotong kata-kata itu, maka kepala mereka pasti akan disentuh oleh tinju yang sedang terayun-ayun. Karena itu maka mereka membiarkan saja aku Tunggul Ametung itu berbicara terus. Akhirnya aku Tunggul Ametung itu terdiam juga. Ampun tuanku, berkata seorang dari kedua prajurit itu setelah aku Tunggul Ametung terdiam diri. Yang terjadi itu benar-benar di luar kemungkinan pertolongan kami. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Kenapa, desisnya? Kebo Sindet berhasil menangkap Mahisa Agni tidak di Padang Karotan, tetapi di Padepokan Panawijen. Apakah Mahisa Agni berada di Padepokan Panawijen? Hamba tuanku, jawab prajurit itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka prajurit itu pun kemudian menyampaikan pesan Ken Arok dan Empu Gandring kepada aku Tunggul Ametung. Dengan hati-hati dikatakannya peristiwa itu berurutan seperti yang mereka dengar. Dikatakannya pula bahwa Wong Sarimpak kini telah terbunuh dalam perkelahian melawan Empu Sada, guru kuda sempana yang ingin juga membebaskan Mahisa Agni. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia kini telah duduk kembali. Dengan wajah yang tegang ia mencoba membayangkan apa yang telah terjadi atas Mahisa Agni. Ah, desahnya. Anak itu kurang hati-hati. Kenapa ia tidak membawa beberapa orang prajurit bersamanya ketika ia pergi ke Panawijen? Sekali lagi aku berdiri dengan gelisahnya. Sambil berpaut tangan di punggungnya, ia berjalan hilir mudik di dalam ruangan itu. Kepalanya ditundukkannya, seolah-olah sedang memandangi ujung-ujung kakinya berganti-ganti. Tiba-tiba aku itu berhenti, berputar menghadap ke arah kedua prajurit itu. Hus, desisnya. Jangan terlampau keras. Nanti Ken Dedes mendengarnya. Ia tidak boleh menjadi gelisah karenanya. Aku sendirilah yang akan menyampaikan berita ini kepadanya dengan hati-hati, supaya ia tidak menjadi bingung dan cemas. Rencana yang sudah aku susun selama ini tidak boleh terganggu karenanya. Kedua prajurit itu tersenyum di dalam hati. Bukankah aku Tunggul Ametung sendiri yang berteriak-teriak demikian kerasnya? Tetapi kedua prajurit itu menjawab hampir bersamaan. Hamba tuanku. Bagus.
Para tetua Tumapel sudah sibuk menentukan hari perkawinanku dengan gadis itu. Hilangnya Mahisa Agni jangan menjadi sebab tertundanya perkawinan itu. Aku itu terdiam sejenak. Alisnya menjadi berkerut-merut. Dan tiba-tiba ia berteriak. Heh, aku akan menyiapkan pasukan segelar sepapan. Mahisa Agni harus diketemukan segera. Witantra sendiri harus memimpin pasukan itu. Kedua prajurit itu sama sekali tidak terkejut. Mereka sudah menyangka bahwa aku akan mengambil sikap itu dengan serta-merta. Dan kedua prajurit itu mendengar aku melanjutkan. Ah, tidak perlu segelar sepapan. Bukankah yang dihadapi hanyalah seorang Kebo Sindet? Sebenarnya prajurit-prajurit yang ada di Padang Karautan saja telah cukup untuk menangkapnya. Apalagi di sana ada pula Empu Gandring. Kedua prajurit itu tidak segera menjawab. Mereka masih menundukkan kepala mereka. Heh, kenapa kalian diam saja? Bagaimana pendapatmu? Ampun tuanku, sahut salah seorang dari mereka. Sebenarnya kami di Padang Karautan pun akan mampu menangkapnya bersama Kakang Ken Arok dan Empu Gandring apabila persembunyiannya telah kami ketemukan. Jadi persembunyian itu belum kalian temukan? Jadi bagaimana katamu tadi? Bukankah kau berkata bahwa persembunyian Kebo Sindet itu telah diketahui, diputari sebuah rawa-rawa yang berlumpur? Hamba tuanku. Maksud hamba, bahwa sebenarnya tuanku tidak perlu menyiapkan sepasukan yang lain. Tetapi bagaimana yang terjadi? Apakah kalian berbuat sesuatu atas Mahisa Agni? Kalau kalian dapat mengatasi persoalan itu sendiri, kalian tidak akan berlari-lari datang kemari melaporkan hal itu kepadaku. Kalian pasti akan bertindak dahulu, baru setelah semuanya selesai, kalian mempertanggungjawabkannya kepadaku. Tetapi sekarang kalian berlari kepadaku mengadukan persoalan itu. Nah, apa katamu? Ampun tuanku, jawab salah seorang prajurit itu. Hamba telah menyampaikan pesan dari Kakang Ken Arok dan Empu Gandring, bahwa saat ini kekerasan tidak akan menguntungkan bagi Mahisa Agni itu sendiri. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata. Iya. Aku mendengar. Tetapi apakah Mahisa Agni itu akan dibiarkan saja dalam keadaannya? Sedangkan orang yang akan berusaha membebaskannya itu akan dapat melakukan pekerjaannya berapa bulan, berapa tahun lagi? Itu akan terlampau lama. Sebentar lagi aku akan melangsungkan upacara kenegaraan. Apabila saat itu Mahisa Agni masih belum diketemukan, maka aku menjadi cemas, bahwa Ken Dedes akan terganggu perasaan dan kegembiraannya. Kedua prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun salah seorang dari mereka mencoba berkata. Tetapi tuanku, apabila terjadi sesuatu yang lebih dahsyat pada Mahisa Agni itu, maka Tuan Putri akan menjadi lebih berduka. Iya. Kau benar. Aku Tunggul Ametung itu berhenti sejenak. Ia kini berdiri di muka kedua prajurit yang duduk menunduk dalam-dalam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang pahit bagiku. Tetapi upacara kenegaraan dari perkawinan aku Tumapel tidak boleh tertunda. Sebagian dari persiapan telah dilakukan dan para tetua Tumapel pun telah menentukan waktunya. Kedua prajurit itu tidak menyahut. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Bertanya aku itu tiba-tiba. Kedua prajurit itu saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana mereka menjawab pertanyaan itu. Mereka mengangguk-anggukan kepalanya ketika mereka mendengar aku itu berkata. Iya. Tidak seharusnya aku bertanya mengenai hal-hal yang sulit kepada kalian. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat. Laporan kalian telah aku terima dan pesan Empu Gandring dan Ken Arok dapat aku mengerti. Aku tidak akan segera mempergunakan kekerasan. Tetapi aku perintahkan kepada Ken Arok untuk berusaha menurut jalan yang sebaik-baiknya, agar Mahisa Agni dapat segera diselamatkan. Dan, sesuai dengan perintahku yang dahulu, taman yang sedang kalian kerjakan itu pun harus segera selesai pula. Hamba tuanku, sembah kedua orang prajurit itu. Taman itu telah kami kerjakan. Beberapa jenis pohon-pohonan yang akan menjadi pelindung telah tumbuh subur. Bagus. Aku percaya kepada kalian dan Ken Arok. Sekarang pergilah. Sore ini aku harus bertemu dengan Ken Dedes. Ia tidak boleh terkejut. Aku akan mencoba mengatakan kepadanya. Hamba tuanku, berkata salah seorang prajurit itu. Perkenankanlah hamba mohon diri.
Pergilah. Kau harus segera kembali ke padang karautan. Kau tidak perlu menghadap aku lagi kecuali apabila aku memanggil kalian. Hamba tuanku. Dalam pertemuan ini, kebutuhan kalian tidak pernah dilupakan. Kalau kalian memerlukan orang-orang baru, maka segera aku akan mengirimkan. Kakang Ken Arok tidak berpesan demikian tuanku. Baik. Pergilah. Taman itu tidak boleh terlambat. Kedua prajurit itu pun kemudian meninggalkan istana. Di halaman luar mereka mengambil kuda-kuda mereka. Terima kasih atas makanan yang kalian berikan, berkata prajurit itu kepada penjaga. Kau tidak mandi dahulu, bertanya salah seorang prajurit yang berjaga-jaga di regol itu. Buat apa aku mandi sekarang? Aku sudah menghadap aku meskipun tubuhku seperti gadung yang dilumuri abu. Lalu sekarang kau mau apa? Datang dari padang karautan. Kembali, sahut kedua prajurit itu hampir bersamaan. Kembali ke padang karautan? Oh, aku masih belum gila, sahut salah seorang prajurit itu. Kembali pulang. Menemui anak istri. Mandi, makan yang baik tidak tergesa-gesa dengan lauk yang lezat. Minum wedang jahe, lalu tidur nyenyak. Besok aku baru kembali ke padang yang kering dan panas itu. Sesaat kemudian prajurit-prajurit itu pun meninggalkan regol istana, menyusur jalan-jalan kota, pulang ke rumah masing-masing. Mereka mempergunakan malam untuk berkumpul di antara keluarga mereka yang selama ini mereka tinggalkan, berjemur di siang hari, dan berembun di malam hari di padang karautan. Di istana, Aku Tunggul Ametung berjalan hilir mudik dengan gelisahnya di biliknya. Hilangnya Mahisa Agni akan dapat mengganggu rencana perkawinan yang telah dipersiapkan oleh orang-orang tua istana Tumapel. Sebenarnya, apabila aku menghendaki, maka perubahan itu tidak akan dapat dihalangi oleh siapapun. Namun aku sendiri sama sekali tidak ingin perkawinannya tertunda. Karena itu, maka ia harus mencari akal, supaya semua rencananya dapat berlangsung. Tanpa sesadarnya maka Aku Tunggul Ametung itu telah mengumpat di dalam hatinya. Mengumpati kuda sempana, Kebo Sindet, Wong Sarimpat, dan orang-orang yang telah mereka peralat untuk memancing Mahisa Agni. Tetapi ternyata Mahisa Agni itu terlampau bodoh, desisnya. Ia mau saja dituntun seperti seekor kerbau yang telah dicocok hidungnya, masuk ke dalam perangkap. Oh, alangkah bodohnya. Dan tiba-tiba Aku Tunggul Ametung itu mengepalkan tangannya dan ditinjunya telapak tangan kirinya sendiri kuat-kuat. Bodoh, bodoh, desisnya pula. Bukan saja Mahisa Agni, tetapi Ken Arok juga bodoh. Dan Empu Gandring itu juga bodoh. Mereka bertiga bersama-sama masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang oleh Kebo Sindet. Hanya orang-orang sebodoh Mahisa Agni, Empu Gandring, dan Ken Arok sajalah yang dapat dipancing seperti itu. Nafas Aku Tunggul Ametung itu menjadi semakin cepat mengalir. Persetan. Persetan, dan Aku Tunggul Ametung itu mencoba merebahkan dirinya di atas pembaringannya. Tetapi sejenak kemudian ia sudah berdiri lagi dan berjalan mondar-mandir. Tiba-tiba ia tidak tahan lagi. Terdengar suaranya menggelegar memanggil pelayan yang sedang berjaga-jaga di bawah tangga serambi istana. Heh, siapa yang berada di situ? Berhari-jari pelayan itu naik dan duduk di depan pintu bilik Aku Tunggul Ametung. Tetapi pelayan itu terkejut ketika ia mendengar Aku itu berteriak lagi. Heh, apakah pelayan-pelayan itu sudah tuli? Tanpa sesadarnya, maka dengan serta-merta pelayan itu menyahut cukup keras. Hamba tuanku. Hamba telah menghadap. Maka Aku Tunggul Ametunglah yang terkejut. Tidak disangka-sangkanya bahwa di belakang pintu itu sudah duduk seorang pelayan yang menjawab panggilannya dengan keras pula. Apa? Teriak Aku itu tiba-tiba. Kau berani membentak aku? Ampun, ampun tuanku, pelayan itu tergagap. Hamba tidak sengaja. Hamba terkejut dan karena itu maka suara hamba menjadi agak terlampau keras. Masuklah, suara Aku Tunggul Ametung pun menjadi rendah dan lambat. Perlahan-lahan pelayan itu mendorong pintu bilik Aku Tunggul Ametung, kemudian duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya. Katakanlah kepada Emban Pemomong Ken Dedes, aku ingin bertemu. Pelayan itu menyembah, katanya. Hamba tuanku. Apakah Tuan Putri Ken Dedes harus menghadap? Aku Tunggul Ametung berpikir sejenak. Tidak, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Aku akan datang kepadanya sebentar lagi.
Hamba tuanku, sembah pelayan itu, yang kemudian meninggalkan ruangan itu untuk menyampaikan pesan Aku Tunggul Ametung kepada Ken Dedes. Ketika pelita dan lampu-lampu di dalam istana Tumapel sudah mulai dinyalakan, serta para pelayan sudah selesai membenahi bilik-bilik dan ruangan-ruangan di dalam istana itu, maka Aku Tunggul Ametung berjalan menyusur ruang dalam pergi ke bilik Ken Dedes. Dengan hati yang gelisah aku melangkah setapak demi setapak. Direka-rekanya kalimat-kalimat yang akan disampaikannya kepada Ken Dedes supaya berita tentang hilangnya Mahisa Agni bagi Ken Dedes tidak mengejutkan dan seakan-akan hanya merupakan sesuatu peristiwa kecil saja. Debar di dada Aku Tunggul Ametung menjadi semakin cepat ketika ia melihat Ken Dedes telah menunggunya di ruang tengah di depan biliknya. Dengan hormatnya gadis itu duduk bersimpuh di atas sehelai tikar pandan yang dianyam berbunga-bunga. Di belakangnya duduk emban tua pemomongnya yang setia, yang hampir tidak pernah terpisah daripadanya. Silakan tuanku. Ken Dedes mempersilakan aku yang masih saja berdiri. Debar jantungnya hampir-hampir tidak dapat disembunyikannya lagi. Namun dicobanya untuk tetap tenang. Perlahan-lahan diletakkannya tubuhnya di atas sebuah tempat duduk rendah persegi 4 yang terbuat dari kayu berukir. Namun sejenak aku itu sama sekali tidak mengucapkan kata-kata. Mulutnya serasa menjadi berat, dan darahnya menjadi seolah-olah semakin cepat mengalir. Ken Dedes dan emban tua pemomongnya merasa aneh melihat sikap Aku Tunggul Ametung itu. Sikap yang tidak biasa dalam hidupnya sehari-hari. Namun justru karena itu Ken Dedes menjadi segan dan takut untuk bertanya lebih dahulu. Baru sejenak kemudian, setelah jantung Aku Tunggul Ametung menjadi agak tenang, ia berkata, Ken Dedes, kedatanganku ini sama sekali tidak membawa suatu persoalan yang penting. Aku masih belum mengambil keputusan-keputusan baru. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Ia tidak segera tahu arah pembicaraan Aku Tunggul Ametung yang tidak tentu ujung dan pangkalnya itu. Karena itu, maka untuk sejenak Ken Dedes masih saja berdiam diri sambil menunggu Aku Tunggul Ametung menjelaskan maksudnya. Tetapi Aku Tunggul Ametung itu pun kemudian berdiam diri sambil duduk tepekur. Ia sedang mencari kata-kata yang sebaik-baiknya untuk memberitahukan kepada Ken Dedes tentang kakaknya yang hilang. Dengan demikian maka ruangan itu menjadi sepi. Hanya desah nafas mereka sajalah yang terdengar seolah-olah saling bersahutan. Betapa debar jantung Ken Dedes menjadi semakin cepat, tetapi ia tidak berani bertanya sesuatu kepada aku, yang agaknya sedang disaput oleh kekalutan pikiran. Baru sejenak kemudian aku itu berkata, Ken Dedes, aku hanya ingin memberitahukan kepadamu bahwa persiapan hari perkawinan itu berjalan dengan lancar. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi terasa bahwa bukan itu yang ingin dikatakan oleh Aku Tunggul Ametung. Meskipun demikian ia menjawab, Hamba tuanku. Apakah kau bergembira karenanya? Hamba tuanku. Tentu hamba bergembira karenanya. Aku sudah menyangka, gumam aku seolah-olah kepada diri sendiri. Tetapi aku itu sekali lagi terdiam. Dengan kaku ia duduk menundukkan kepalanya. Ia masih belum juga menemukan kata-kata yang dianggapnya baik untuk memberitahukan kepada Ken Dedes tentang Mahisa Agni. Dalam pada itu, Ken Dedes pun menjadi semakin tegang. Terasa sesuatu yang baginya pasti cukup penting. Ken Dedes, tiba-tiba Aku Tunggul Ametung berdesis. Hari perkawinan itu sudah ditentukan oleh tetua Tumapel. Kira-kira setengah bulan lagi akan dilakukan upacara kenegaraan. Aku sama sekali tidak ingin saat-saat yang kita tunggu-tunggu itu terganggu oleh apapun juga. Bukankah begitu? Kau akan segera menjadi seorang permaisuri, bukan sekadar calon permaisuri. Kedudukanmu di dalam istana ini menjadi jelas. Tidak seperti sekarang. Kau masih seorang bakal permaisuri yang tidak mempunyai kekuasaan sepenuhnya. Para emban dan pelayan masih saja menganggapmu orang asing di sini. Ken Dedes mengangguk hormat sambil menjawab. Hamba tuanku. Hamba akan berterima kasih sekali atas perhatian tuanku. Tetapi sebenarnya lah bahwa para emban dan pelayan bersikap sangat baik kepadaku. Ya. Aku mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian ia berkata. Aku memang mengharap demikian, tetapi kau akan menjadi lebih mantap berada di istana ini sebagai seorang permaisuri. Seorang yang berhak sepenuhnya atas istana Tumapel. Dan tak seorang pun yang akan berani membantah perintahmu.
Sebab kekuasaanmu tidak ada bedanya dengan kekuasaanku sendiri di dalam istana ini. Apakah kau dapat mengerti Ken Dedes? Ken Dedes menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Hampir-hampir ia tidak dapat menahan perasaannya. Ia menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang masih belum diucapkan oleh Aku Tunggul Ametung. Tetapi ia tidak mempunyai cukup keberanian untuk mendesaknya. Aku Tunggul Ametung itu berkata pula dengan nada yang datar. Karena itu, semuanya harus berlangsung tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi. Tiba-tiba suaranya meninggi. Bukankah begitu Ken Dedes? Ken Dedes yang menjadi semakin gelisah menyahut. Hamba tuanku. Hamba menjunjung segala titah tuanku. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus, bagus Ken Dedes. Tetapi, kata-kata Aku Tunggul Ametung terputus. Namun dengan demikian Ken Dedes benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Betapa ia dicekam oleh keseganan dan ketakutan, namun terdorong juga pertanyaan dari mulutnya. Tuanku, apakah sebenarnya yang ingin tuanku katakan? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan hilir mudik di ruangan itu. Sekali-sekali dipandanginya wajah Ken Dedes dan sekali-sekali wajah emban pemomongnya. Mula-mula ia ingin menyuruh emban itu pergi, tetapi niat itu diurungkannya. Mungkin Ken Dedes memerlukannya untuk menghiburnya apabila ia menjadi terkejut karenanya. Namun dalam pada itu, terasa dada Aku Tunggul Ametung sendiri menjadi pepat. Ia ingin segera mengatakannya kepada Ken Dedes, tetapi ia tidak segera menemukan cara yang baik. Tetapi dalam pada itu, Ken Dedes telah mendesaknya lagi. Tuanku, apakah tuanku akan mengatakan sesuatu? Ya, jawab Tunggul Ametung. Ada yang akan aku katakan kepadamu. Hamba telah bersedia menerima titah tuanku. Baik, jawab Tunggul Ametung. Tetapi Tunggul Ametung tidak segera mengatakan sesuatu. Tunggul Ametung masih saja berjalan mondar-mandir sambil mempermainkan jari-jari tangannya. Demikianlah maka ruangan itu menjadi sepi tegang. Wajah-wajah mereka yang berada dalam ruangan itu menjadi tegang pula. Bahkan dada Aku Tunggul Ametung serasa hampir meledak. Kini, Ken Dedes menjadi yakin bahwa ada sesuatu yang penting baginya. Karena Aku Tunggul Ametung tidak segera mengatakannya, maka dicobanya untuk menyelusur setiap persoalan yang ada padanya. Persoalan-persoalan tentang dirinya, tentang hubungannya dengan Aku Tunggul Ametung, dan tentang setiap orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Ken Dedes itu menyangka bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai kehadirannya di dalam istana ini. Mungkin para emban dan mungkin para pelayan. Sekilas teringatlah ia kepada seorang dukun tua, Nyai Puroni. Apakah ada hubungannya dengan orang itu? Namun tiba-tiba, seperti petir yang meledak di atas kepalanya, ia mendengar suara Aku yang sendat, namun seakan-akan begitu saja meloncat dari mulutnya. Ken Dedes, soal itu adalah soal Mahisa Agni. Justru sejenak Ken Dedes terbungkam. Segera ia menghubungkan persoalan Mahisa Agni itu dengan kecemasan dan ketakutan yang selama ini membayanginya. Padang karotan yang ganas dan orang-orang yang selalu mengancamnya. Namun bukan saja Ken Dedes yang menjadi cemas dan gemetar. Tetapi emban tua pemomong Ken Dedes itu pun menjadi gemetar pula. Terasa dadanya bergolak dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Hampir saja terloncat dari mulutnya, pertanyaan tentang keadaan anak muda itu selanjutnya. Untunglah bahwa ia masih mampu menguasai dirinya, sehingga betapapun juga ia masih tetap berdiam diri. Kesenyapan sekali lagi mencekam ruangan itu. Aku Tunggul Ametung kini duduk mematung sedangkan Ken Dedes dan emban pemomongnya dengan gelisah dan cemas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Aku itu lebih lanjut. Ken Dedes, suara Aku itu kemudian memecah sepi meskipun belum dapat disusunnya dengan baik. Tetapi jangan menjadi cemas dan takut. Mahisa Agni adalah seorang anak muda yang tangguh tanggon, sehingga ia pasti akan mampu menolong dirinya sendiri. Apalagi apabila ada orang lain yang membantunya, maka ia pasti akan segera melepaskan diri. Meskipun Aku Tunggul Ametung belum mengatakannya, namun segera Ken Dedes dapat menangkap maksudnya. Karena itu maka dengan gemetar Ken Dedes berkata, Tuanku, apakah maksud tuanku bahwa Kakang Mahisa Agni telah jatuh ke tangan orang-orang yang selama ini memusuhinya? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam.
Sejenak ia ragu-ragu, tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil bergumam. Benar, Ken Dedes. Oh, sekali lagi Ken Dedes terbungkam. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Dan tiba-tiba saja terasa setitik air mengambang di matanya. Jadi, katanya, sekarang Kakang Mahisa Agni tidak berada di antara orang-orang Panawijen. Aku Tunggul Ametung menganggukkan kepalanya pula. Jawabnya. Ken Dedes. Ternyata orang-orang yang ingin mencelakainya mempunyai 1000 macam cara. Tetapi jangan takut, di padang Karautan terdapat sepasukan prajurit Tumapel. Empu Gandring, paman kakakmu itu, ada di sana pula. Sebentar lagi mereka pasti akan berhasil melepaskan Mahisa Agni dari tangan para penjahat itu. Tetapi ternyata para prajurit dan Empu Gandring tidak dapat melindunginya. Jangan takut. Empu Sada, Empu Purwa, Panji Bojong Santi akan membantu melepaskannya. Aku akan minta kepada Witantra untuk menghubungi gurunya itu, berkata aku tanpa dipertimbangkannya dalam-dalam. Seandainya mereka tidak berhasil, maka aku sendiri akan mencarinya tetapi. Ken Dedes mengulangi. Ken Dedes, berkata aku Tunggul Ametung. Hilangnya Mahisa Agni jangan menjadi sebab terganggunya upacara yang telah ditentukan oleh para tertua Tumapel. Dengan serta-merta Ken Dedes mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu segera tunduk kembali. Namun betapa perasaan kecewa menyala di dadanya. Dalam kekalutan perasaan itu ia masih juga mendengar aku Tunggul Ametung berkata tentang diri sendiri. Tentang kepentingannya sendiri. Apakah ia akan dapat berbuat seperti itu? Duduk bersanding dalam upacara kebesaran, dihadap oleh para tetua, para pemimpin pemerintahan, para senopati, dan kemudian dielu-elukan oleh rakyat Tumapel, sedangkan saat itu nyawa kakaknya terancam. Meskipun Mahisa Agni bukan kakaknya sendiri, tetapi keadaannya sama sekali tidak berbeda. Apalagi telah beberapa kali Mahisa Agni langsung menyelamatkannya dari bencana yang pada saat-saat itu selalu membayanginya. Bukankah bahaya yang selalu mengikuti kemana Mahisa Agni pergi sekarang ini adalah akibat dari keadaan pada waktu itu? Akibat dari nafsu yang gila dari kuda sempana? Terasa betapa dadanya menjadi pepat. Kekecewaan, kecemasan, dan ketakutan bergulat di dalam dadanya. Ketika ia mencoba sekali lagi mengangkat wajahnya memandangi aku Tunggul Ametung, maka dilihatnya aku itu kini telah berdiri di muka pintu, memandangi titik-titik di kejauhan. Seolah-olah belum pernah dilihatnya ukiran pada tiang-tiang istana dan dinding-dinding sentong-sentongnya. Dalam sorot lampu yang kemerah-merahan, wajah aku yang tegang itu tampak membeku seperti sebuah patung tembaga. Dan, Ken Dedes pun telah dapat menyelesaikan sendiri kalimat aku Tunggul Ametung yang terputus. Tetapi, hal itu akan aku lakukan setelah upacara kebesaran. Tetapi waktu itu masih cukup lama. Hampir sebulan. Apakah dalam waktu yang selama itu, tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya bagi Mahisa Agni? Dalam kekalutan perasaan, Ken Dedes mendengar aku Tunggul Ametung berkata. Ken Dedes. Sebenarnya aku dapat mengerahkan segenap pasukanku untuk mencari Mahisa Agni. Tetapi Empu Gandring berpendapat lain. Hal itu akan dapat membahayakan nasib Mahisa Agni sendiri. Tunggul Ametung berhenti sejenak. Kini ia berputar dan berjalan mendekati Ken Dedes. Ken Dedes. Kau tahu apakah maksud Kebo Sindet mengambil Mahisa Agni? Orang itu sama sekali tidak mempunyai persoalan dengan kakakmu. Ia mengambil Mahisa Agni untuk memerasmu. Kebo Sindet pasti akan menukarkan Mahisa Agni dengan harta benda yang akan disebutkannya kelak. Karena itu jangan takut bahwa Mahisa Agni akan terbunuh. Ia pasti akan tetap hidup. Kebo Sindet pasti sedang sibuk mencari jalan untuk dapat menghubungimu. Mungkin ia akan mempergunakan kuda sempana atau orang kemundungan yang lain. Ken Dedes tidak menjawab. Terasa titik-titik air di matanya menjadi semakin deras. Betapa ia mencoba menahannya, namun terasa beberapa tetes jatuh di tangannya yang gemetar. Kau dapat mengulur waktu. Kalau permintaannya tidak terlampau gila, maka kita akan segera dapat memenuhi tanpa banyak persoalan. Tetapi kalau perlu, pasukanku siap untuk berbuat. Terasa dada Ken Dedes menjadi semakin tergetar. Ia dapat mengerti dengan sebaik-baiknya maksud aku Tunggul Ametung, meskipun cara mengatakannya tidak berurutan dan kurang teratur karena jantung aku Tunggul Ametung sendiri berdentangan tidak henti-hentinya.
Ken Dedes tahu benar bahwa ia harus mengulur waktu supaya Mahisa Agni selamat sampai upacara perkawinannya selesai. Sesudah itu barulah dipikirkan cara untuk membebaskannya. Tetapi aku Tunggul Ametung tidak memikirkannya, bagaimanakah akibatnya apabila Kebo Sindet berbuat sesuatu sebelum waktu itu tiba. Kebo Sindet tidak mau menunggu sampai hari perkawinan itu selesai. Bahkan seandainya Kebo Sindet dapat dipaksanya untuk membiarkan persoalan itu sampai sesudah upacara perkawinannya, maka apakah ia dapat duduk bersanding sebagai seorang mempelai yang paling terhormat di seluruh Tumapel, sedangkan kakaknya, Mahisa Agni, berada di ujung maut. Dalam keheningan itu, yang terdengar hanyalah desah nafas Ken Dedes yang semakin cepat. Ketika ia berpaling, dilihatnya emban pemomongnya duduk seperti sebuah patung yang beku. Tetapi yang kemudian dengan tergesa-gesa menyeka matanya yang basah. Emban itu menangis juga, desis Ken Dedes di dalam hatinya. Ia pun pasti merasa iba. Ia mengenal Mahisa Agni sejak kanak-kanak. Karena itu, maka ia pun pasti merasa kehilangan. Namun Ken Dedes tidak berani terlampau banyak berbuat. Aku Tunggul Ametung mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas di Tumapel. Meskipun demikian, diberanikan dirinya untuk sekadar bertanya. Tuanku, bagaimanakah seandainya terjadi sesuatu atas Kakang Mahisa Agni sebelum perkawinan dan upacara kenegaraan itu berlangsung? Tidak. Tidak akan terjadi, sahut Tunggul Ametung. Tetapi apakah aku akan menjadi seorang mempelai tanpa seorang anggota keluargaku yang masih tersisa menunggui aku? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia menggeleng. Itu tidak penting Ken Dedes. Kau akan menjadi seorang permaisuri. Tak ada persoalan yang dapat mengganggu-gugat kedudukanmu. Aku memegang seluruh kekuasaan di Tumapel. Hamba tuanku, namun perasaan hamba selalu terganggu, sehingga hamba tidak merasa tenteram. Lupakan semuanya. Hari-harimu sendiri lebih penting dari segalanya. Dada Ken Dedes berdesir. Sekali lagi aku berpikir tentang dirinya sendiri tanpa mengingat keadaan orang lain. Tuanku. Ken Dedes kini mencoba untuk mencari jalan lain untuk menyelamatkan Mahisa Agni. Tak ada orang lain tempat hamba mengadu kecuali kepada tuanku aku Tunggul Ametung. Kepada tuanku pula hamba mohon perlindungan atas kakakku itu, seperti yang pernah hamba katakan sebelumnya. Karena itu tuanku, apakah tuanku tidak dapat mengusahakan agar Kakang Mahisa Agni dapat terlepas dari tangan orang-orang yang memusuhinya itu sebelum hari perkawinan itu tiba? Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Jawabnya. Aku pasti akan berusaha. Tetapi aku tidak tahu apakah usahaku itu berhasil. Aku telah memerintahkan kepada para prajurit di Padang Karautan, supaya mereka berusaha secepatnya membebaskan Mahisa Agni. Tetapi Empu Gandring menolak kekerasan. Lalu nada suara aku itu merendah. Dan aku belum menemukan cara lain yang sebaik-baiknya. Bagaimanakah kalau Kakang Mahisa Agni itu tidak dapat dibebaskan, tuanku? Ken Dedes, aku sudah mengatakan, berkata aku kemudian. Pikirkan dirimu lebih dahulu. Perkawinan di antara kita adalah persoalan seluruh tanah Tumapel. Kau harus dapat menilai persoalan ini menurut pertimbangan yang wajar. Sedangkan Mahisa Agni bukanlah persoalan Tumapel. Karena itu, maka persoalan yang besar tidak akan dapat diganggu oleh persoalan-persoalan yang kecil, yang tidak mempengaruhi keadaan Tumapel keseluruhan. Betapa kecewa Ken Dedes mendengar jawaban itu. Tanpa sesadarnya maka air matanya menjadi semakin deras mengalir. Ia tidak dapat mengesampingkan begitu saja satu-satunya sisa keluarganya, Mahisa Agni. Betapa kebahagiaan dan keluhuran yang akan diterima karena perkawinan itu, namun Mahisa Agni adalah seorang yang cukup penting di dalam hidupnya. Dalam pada itu, aku yang gelisah menjadi semakin gelisah. Ia memang sudah menyangka bahwa Ken Dedes akan bersedih karenanya. Tetapi baginya, tidaklah sewajarnya bahwa upacara kenegaraan itu akan terganggu karena hilangnya Mahisa Agni. Karena itu, ketika ia melihat Ken Dedes menangis, maka ia berkata pula. Ken Dedes, aku minta kau mengerti. Aku tidak memperkecil arti Mahisa Agni bagi hidupmu, tetapi kau pun harus tidak memperkecil arti upacara kenegaraan yang telah menjadi keputusan aku Tunggul Ametung atas nasihat dan saran para tetua di Tumapel. Kini, harapan Ken Dedes menjadi kian tipis. Aku Tunggul Ametung tidak dapat mencurahkan perhatiannya kepada Mahisa Agni.
Seandainya Mahisa Agni itu tidak segera diketemukan, bahkan apabila bencana yang sebenarnya menimpanya, maka tak ada harapan bagi Ken Dedes untuk menunda hari perkawinan yang sudah ditentukan itu. Namun ia tidak berani untuk bertanya dan menyatakan pendapatnya terlampau banyak. Ia tahu benar bahwa Aku Tunggul Ametung adalah seorang yang memegang segenap kekuasaan di Tumapel. Apabila Aku itu merasa dirinya terganggu, maka ia pasti akan mempergunakan kekuasaan untuk memaksanya. Itulah sebabnya maka Ken Dedes merasa bahwa tak ada gunanya untuk merengek-rengek lebih lanjut. Sehingga dengan demikian maka gadis itu pun kini duduk temungkul dalam-dalam. Dicobanya untuk menahan air matanya sekuat-kuat tenaganya. Bagaimana Ken Dedes? Bertanya Aku Tunggul Ametung. Apakah kau dapat mengerti? Tak ada jawaban lain yang dapat diucapkan kecuali, hamba tuanku, hamba mengerti. Mendengar jawaban Ken Dedes itu, Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia menyadari bahwa Ken Dedes tidak berkata dengan segenap hatinya, tetapi ia mengharap bahwa lambat laun gadis akan dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu maka Aku Tunggul Ametung itu pun menganggap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk berbicara lebih lama. Ia akan memberi kesempatan kepada Ken Dedes untuk mempertimbangkannya sendiri dan mengerti maksudnya. Maka sejenak kemudian Aku itu pun berkata, Ken Dedes, timbangkanlah baik-baik. Tetapi jangan kau sangka bahwa aku hanya akan berdiam diri selama ini. Seandainya ada jalan bagiku untuk membebaskannya dalam waktu yang pendek, itu akan aku lakukan. Namun apabila aku gagal, maka kau sudah dapat mengatur perasaanmu dan tidak terlampau banyak terpengaruh olehnya. Sekali lagi Ken Dedes menyembah sambil menjawab, hamba tuanku. Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, baiklah, aku akan kembali ke bilikku. Pikirkanlah baik-baik. Jangan terlampau terbenam di dalam perasaan. Hamba tuanku. Dalam pertemuan ini? Kemudian kepada emban tua yang duduk di belakang Ken Dedes, Aku Tunggul Ametung berkata, Emban, kau sudah cukup mampu untuk mengendapkan perasaanmu. Meskipun kau agaknya bersedih juga atas hilangnya Mahisa Agni, tetapi aku harap kau dapat menenangkan hati momonganmu. Emban tua itu menyembah sambil membungkuk dalam-dalam. Hamba tuanku. Akan hamba lakukan titah tuanku. Baiklah, gumam Aku Tunggul Ametung meskipun ia tidak yakin bahwa hal itu akan terjadi sebaik-baiknya. Beristirahatlah. Aku akan kembali ke bilikku. Kau akan menghadapi saat-saat yang berat sebelum menghadapi perkawinan. 3 orang dukun pengantin akan merawatmu menjelang perkawinanmu. Tak ada lain yang diucapkan oleh Ken Dedes, katanya. Hamba tuanku. Hamba selalu menjunjung titah tuanku. Sejenak kemudian maka Aku Tunggul Ametung meninggalkan ruangan itu. Sekali ia berpaling, namun kemudian ia pun hilang di balik pintu. Bersambung ke bab 77. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.